Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tendensi sentral dan juga nanti akan saya demonstrasikan bagaimana cara menghitung nilai tendensi sentral untuk data yang bergolong. Agenda kita hari ini yang pertama kita nanti akan membahas terkait dengan pengertian tendensi sentral. Yang kedua, kita akan membahas tentang mean. Yang ketiga, median. Dan yang keempat, tentang modus. Memasuki agenda kita yang pertama terkait dengan pengertian. Jadi tendensi sentral itu adalah suatu nilai yang mewakili semua nilai. Ya. Suatu nilai yang mewakili semua nilai dalam suatu data yang menunjukkan gambaran dari kondisi suatu data. Jadi dari nilai tendensi sentral ini, itu tuh bisa kita interpretasikan bagaimana gambaran suatu kondisi data tertentu. Untuk nilai tendensi sentral sendiri secara keseluruhan dibagi tiga. Ya, ada nilai mean atau nilai rata, kemudian ada nilai median, dan ada nilai modus. Nilai mean itu merupakan nilai rata, ya, rata dari suatu data. Jadi nilai mean ini merupakan nilai rata dari suatu data. Sedangkan nilai median ini merupakan nilai titik tengah, ya, dari suatu data yang sudah diurutkan dari terendah hingga tertinggi. Jadi bila ada data diurutkan dari terendah hingga tertinggi, titik tengahnya itu nilai median. Kemudian kalau modus itu nilai atau frekuensi, ya, nilai atau frekuensi yang sering muncul atau sering keluar pada suatu data. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui atau menghitungnya? Kita akan berlatih ya untuk menghitung tendensi sentral yang untuk data bergolong atau data berkelompok. Nah, Anda harus memahami rumus ini. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai mean, median, dan modus untuk data bergolong atau berkelompok. Ya. Yang pertama nilai mean. Ya, nilai mean. Nilai mean itu sama dengan X bar. Ya, nilai mean itu diwujudkan dengan rumus X bar. Ya, ini bacanya X bar ya. Jadi mean atau X bar itu sama dengan sigma FI kalikan XI dibagi sigma FI. Apa itu X bar? X bar ini menunjukkan nilai mean. FI ini menunjukkan nilai frekuensi. Ya, kemudian XI ini menunjukkan nilai tengah interval kelas. Ya, saya ulangi, nilai FI ini adalah frekuensi dan XI ini adalah nilai tengah atau titik tengah. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah median. Median disingkat dengan MD sama dengan B plus P dalam kurung N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil tutup kurung. Ya, jadi median keterangannya ada di bawah ini. Ya, MD itu median sama dengan B itu batas bawah kelas median. B batas bawah kelas median ditambah P itu panjang kelas. Ya, panjang kelas interval dikalikan, ya, kalau ada tanda kurung ini berarti ini dikalikan. Ya, N per 2. N ini jumlah data atau banyaknya data atau frekuensinya berapa. Dibagi 2. 2 ini rumus ya. N per 2 ini memang rumusnya N per 2. Dikurangi F besar. F besar ini apa? Nih, F besar ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi F kecil. F kecil ini frekuensi kelas median. Nah,
Saya ulangi lagi bahwa median sama dengan batas bawah kelas median ditambah panjang kelas dikalikan N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, seperti itu. Bagaimana cara menghitungnya? Kita harus menentukan terlebih dahulu kelas median itu ada di mana. Ya, baru nanti kita menghitung nilai mediannya. Bagaimana caranya untuk mengetahui kelas median itu letaknya di mana? Caranya dengan menghitung nilai setengah N atau N per 2-nya ini ada di mana. Nanti bisa kita lihat setelah kita membuat tabel penolong. Ya. Kemudian yang ketiga, itu menghitung nilai modus. Modus itu MO ya sama dengan B, sama ini. B plus P-nya ini sama. Yang beda ini pengalinya. B ini batas bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikalikan B1 dibagi B1 plus B2. B1 ini apa? B1 ini frekuensi ya. Kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya itu B1 ini. Ditambah B2. B2 ini apa? Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, kemudian untuk menentukan kelas modus kita juga harus mengetahui dia letaknya di mana. Nah, kelas modus itu terletak pada interval kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Sekali lagi, kelas modus terletak pada interval kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Kemudian, ya, praktiknya seperti apa? Nah, kalau kita memiliki soal, ya, kita memiliki soal seperti ini, atau akan menghadapi soal yang merupakan bagian dari tabel distribusi frekuensi seperti ini, maka kita harus mentransformasi ya atau membuat tabel distribusi frekuensi dengan lengkap sebagai tabel penolong. Kemudian kita akan menentukan kelas median dan kelas modus. Ya, sekali lagi, kalau kita punya soal ya seperti ini, kita membuat tabel ini dulu, tabel distribusi frekuensi yang lengkap untuk menolong kita dalam nanti menghitung kelas median, menghitung min, median, modus, dan menentukan kelas median dan kelas modus. Nah, caranya bagaimana? Ya, cukup mudah. Ya, ini ditransformasi, dipindah saja. Ini kan tinggal pindah ke sini. Sama kan? Frekuensi juga tinggal pindah ke sini. Ya. Kalau nilai tengah ini ya dihitung. Seperti ketika Anda menyusun tabel distribusi frekuensi. Ya. Nilai tengah ini kan batas bawah ya ditambah batas atas dibagi 2. 21 tambah 30 bagi 2 ketemunya 25,5. Dan seterusnya. 31 tambah 40 bagi 2 dan seterusnya ini. Nah, kemudian untuk frekuensi kan tadi sudah dipindah ya dari sini. Angkanya sama, dipindah aja. Kemudian untuk frekuensi kumulatif juga sama seperti yang ada di tabel distribusi frekuensi ya. Ini 2, ini kumulatif, ini 2. 2 tambah 6 ketemunya 8. Dan seterusnya 8 tambah 18 ketemunya 26. Dan seterusnya. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, setelah itu kita perlu membuat tambahan satu kolom. Ini tambahan satu kolom ini FI kalikan XI. Nah, ini nanti gunanya ini kalau sudah dijumlahkan yang di sini ini, nanti gunanya untuk menghitung nilai min atau rata. Nah, FI kalikan XI ini bagaimana? Ini tinggal ini nilai XI, nilai FI dikalikan XI. Nah, ini dan ini. Ya, ini dan ini dikalikan. 25,5 kali 2, 51. Begitu. Ya. 35,5 kalikan 6, 213. Dan seterusnya. Sampai nanti di akhir Anda perlu membuat satu baris ya jumlah. Ini dijumlahkan semua ini. Ya, ketemunya 6070, frekuensinya 100. Nah, setelah Anda membuat tabel penolong yang ini, ya, Anda perlu menentukan kelas modus dan kelas median. Nah, tadi kriterianya bagaimana? Ya,
kelas median itu terletak di nilai setengah N. Ya. Setengah N itu bagaimana? Setengah kalikan 100. Nanti letaknya dia di 50 kan, setengah kali 100 itu. Nah, N-nya ini 100 ini diambil dari sini nih. Jumlah N-nya ini kan ini. Ya, seperti itu. Ketemunya 50. Ya. Nah, 50 ini ada di mana? Ya, 50 ini ada di mana? 50 ini kita lihat posisinya melalui kolom frekuensi kumulatif. Apakah sudah ada di frekuensi kumulatif 2? Belum. Di 8 belum juga. Di 56 belum, di 26 belum. Tapi adanya di frekuensi kumulatif yang ini. 56. Ya. Kalau 26 itu belum mencapai 50, yang ini yang sudah mencapai 50. Sehingga ya ini kita tandai, kita blok, Anda bisa membuat blok ya. Di warna boleh ya atau dilingkari gitu. Ini kita tandai sebagai kelas median. Nah, seperti itu caranya untuk melihatnya. Sekali lagi, ini kelas median tadi itu ditentukan dari nilai setengah kalikan N. Setengah kalikan 100, karena N-nya ini 100. Ketemunya 50. Nah, 50 itu di mana? Kita lihat di kolom frekuensi kumulatif. Nilai 50 itu ada di kolom yang baris ini. Ya, baris 56. Sehingga ini kita blok ya, kita blok begini atau kita warnai ada di situ. Supaya untuk memudahkan kita dalam mencari. Nah, setelah kita menentukan kelas median, kita juga menentukan kelas modus. Nah, kelas modus ini adanya di interval yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, berarti kita perhatikan kolom frekuensi ini. Dari ini, itu yang memiliki frekuensi tertinggi yang mana? Oh, ternyata ini 30. Ya. Ini kebetulan kelas modus dan kelas median ini berada di satu kelas interval yang sama. Ya. Ya, biasanya memang mereka berada di satu kelas interval yang sama, biasanya. Ya. Tetapi ada juga yang nanti itu belum tentu ada di kelas interval yang sama. Nah, seperti itu. Tinggal nanti Anda memperhatikan aja ya sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan tadi. Lalu setelah ada data penolong, tabel penolong ini bagaimana langkah selanjutnya? Ini simak penjelasan di bawahnya. Ya, ini perhitungannya. Ya. Supaya mudah bagaimana? Saya punya ide. Ini adalah jawabannya. Ya, nomor izin. Ini sebetulnya. Ini saya buat new dokumen. Ya, supaya lebih mudah untuk menjelaskannya. Nah, kurang lebih begini. Nah, kemudian kalau sudah jadi ini ya, tadi kita buat tabel penolong yang ada di sebelah kiri layar Anda ini. Ya. Lalu yang di sebelah kanan ini kan jawabannya. Caranya gimana? Sebenarnya tinggal memasukkan angka-angkanya saja.
Ya, tinggal memasukkan. Untuk menghitung nilai min, ya ini rumusnya ditulis yang rapi. X bar sama dengan sigma Fi kalikan Xi dibagi sigma Fi. Ya, ini sama dengan sigma Fi, Xi-nya mana? Ini, sigma itu kan jumlah ya, jumlah dari Fi kalikan Xi. 6070 ini masukkan ke sini. Seret. Sigma Fi-nya mana? Ini 100. Nah, masukkan ke sini. Seret. Itu ya. Ketemunya 6070 bagi 100. 60,70. Cukup mudah. Kalau kita sudah punya tabel penolong ya, yang ini tabel distribusi frekuensi lengkap penolong itu, kita akan mudah untuk menentukan nilai min, median, modus. Nah, lalu Anda beri di sini interpretasi atau simpulan, jadi min data tersebut adalah 60,70. Seperti itu. Nah, kemudian kalau median bagaimana? Ya, kita geser dulu. Set, set, kita besarkan, set. Cukup. Ya. Perhatikan rumusnya median. Ya. Median ditulis sama dengan B plus P dikalikan N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil, tutup kurung ya. Nah, B ini apa tadi? Batas bawah kelas median. Batas bawahnya mana? Nah, ini kelas mediannya kan ini. 51 sampai 60. Nah, batas bawahnya itu bagaimana? Jarak selisih antara ya ini batas atas kelas di bawahnya dengan batas bawah kelas median ini. Antara 50 dengan 51. Ketemunya 50,5. Makanya ini 50,5 batas bawah kelas mediannya. Nah, kemudian panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? Jarak antara 51 sampai 60 ini berapa? Atau 21 sampai 30? 91 sampai 100 ini jaraknya ada berapa? Ada 10. Masukkan sini 10. Gitu. Ya, kemudian N ini 100 ini dari sini ini. Jumlah datanya ini masukkan ke sini. Ya. Per 2, 2 ini rumus ya. 2 ini kan rumus. Ya, sudah N masukkan ke situ. Kemudian dikurangi F besar. F besar ini tadi apa? Ya toh, F besar ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lah kelas mediannya kan ini yang sudah ditandai kuning ini. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya berapa? Ini 26 ini. Masukkan sini. Gitu. Oke. Lalu dibagi F kecil. F kecil itu apa? Frekuensi kelas median. Frekuensinya berapa? Lihat kolom frekuensi. Frekuensinya 30 itu kelas median. Masukkan sini. Ya, begitu. Ya, gampang tinggal memasukkan. Lalu nanti dihitung ya 100 bagi 2 itu 50. Ya, kurangi 26 itu 24, ya kan? 24 kalikan 10 240 dibagi 38 ya. Tinggal tambah ini. Ini kalau pakai luar kepala ya. Ini ketemunya di sini 50,5 plus 8. Jadi ketemunya 58,5. Jadi median data tersebut sama dengan 58,5. Begitu. Ya. Oke. Yang modus bagaimana? Yang modus lebih mudah. Nah, kita ikuti rumus. Ya, supaya terngiang dan kita itu nggak bingung. Rumusnya setiap mengerjakan rumusnya ditulis kembali. Ya, modus sama dengan B plus P dikalikan B1 per B. Dikalikan B1 dibagi B1 plus B2. Ya, batas bawah dan panjangnya tadi sama karena kebetulan kelas modus dan kelas median ini terletak di kelas interval yang sama. 50,5 ditambah 10. Kemudian B1. B1 ini apa? Ya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Nah, jadi kelas modus ini frekuensinya 30 dikurangi 18.
Ya, ketemunya 12 kan? Ya, 30 ini dikurangi 18, ketemunya 12, tulis di sini. Dan tulis di bawah, karena ini B1-nya ada 2. Lalu B2. B2 ini apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. 30 dikurangi 20. Itu ketemunya 10. Masukkan sini. Ya. Kalau sudah tinggal dihitung aja. Ya, 50,5 ditambah 10 kalikan 12 dibagi 22. Ya, ketemunya nanti 55,95. Jadi bukan median ya ini, mohon maaf. Jadi modus di sini. Modus. Ya, modus. Data tersebut adalah 55,95. Nah, cukup mudah bukan? Ya, insya Allah cukup mudah, Mbak dan Mas. Sangat mudah. Nanti silahkan Anda cermati dengan seksama video pembelajaran ini. Ya, nah, di sini ada soal latihan. Ya, silahkan untuk Anda kerjakan sebagai penugasan mandiri. Ya, ada 6 soalnya. Ya, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, dan soal 8. Ya, gunakan langkah-langkah seperti contoh. Ya, demikian video pembelajaran terkait dengan tendensi sentral. Semoga dapat memberikan pemahaman, pengalaman belajar, dan juga insight yang menarik bagi Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.